Membicarakan masa lalu memang tidak ada habisnya. Semakin jauh meninggalkan tanah kelahiran, semakin besar pula rindu dengan segala kenangannya. Di tengah pandemi, mengurungkan niat mudik adalah suatu kewajiban. Ya, meski entah sampai kapan. Selain berbincang dengan orang-orang yang kita rindukan lewat video call, mengunjungi tempat-tempat dengan Google Maps juga bisa menipiskan niat pulang kita untuk bernostalgia. Periode akhir 90-an dan awal 2000 merupakan periode yang benar-benar melekat kuat di ingatanku. Oh ya, aku dulu tinggal di kampung Sedadati, belakang kantor pos Cepu tepatnya. Topografi kampungku dikelilingi oleh jalur-jalur kereta api. Jalur kereta minyak Pertamina di sisi barat dan jalur kereta api ke arah Blora di sisi timur perkampungan saya. Pada periode itu aku masih di bangku sekolah dasar, ya sekitar kelas 5 SD lah. Kurang lebih 20 tahun berselang, ada keinginan untuk menelusuri kembali jejak-jejak jalur kereta api, di mana terakhir kali saya pulang ke kampung halaman sudah mulai tertutup semak dan beralih fungsi. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, logika saya meyakini pasti akan semakin sulit dicari jejak fisiknya. Sadar layanan histori citra lokasi pada Google Earth sudah tidak ada, saya mencoba melakukan perjalanan virtual saya. Ya, menelusuri jalur mati dengan Google Maps dan Google sebagai sumber beritanya. Sejarah singkat 3 jalur kereta api yang ada di Kecamatan Cepu. Stasiun Cepu atau biasa disingkat dengan CU adalah stasiun kereta api yang terletak di Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Stasiun yang terletak pada ketinggian plus 28 meter ini berada di daerah operasi 4 Semarang dan merupakan stasiun kereta api aktif yang berada di paling timur Jawa Tengah. Stasiun Cepu adalah stasiun kereta api terbesar di Kabupaten Blora, ya terbesar di Kabupaten Blora. Setelah melihat kesuksesan Netherlands Indisch Spoorwegmaatschappij atau disingkat dengan NISM mengelola 2 wilayah operasi kereta api pada lintas Jakarta, Bogor, dan Semarang, Gundih, Solo, Jogja, pemerintah kolonial Belanda meminta kepada perusahaan kereta api swasta pertama itu untuk melanjutkan pembangunan spur dari wilayah Semarang sampai Surabaya. Diharapkan jalur tersebut akan tersambung dan lintas kereta api milik negara Spoorwegen atau disingkat dengan SS, rute Surabaya-Malang yang telah dibuka sejak 1879. NISM menolak permintaan itu karena rencana jalur Semarang-Surabaya dianggap kurang menguntungkan. Di sepanjang lahan yang direncanakan masih berupa hutan belukar dan tanah rawa yang luas. Tetapi sejak ditemukannya cadangan minyak di pengeboran pertama di lokasi Cepu pada 1893, sikap NISM berubah. NISM melihat potensi keuntungan angkutan minyak melalui rute Cepu Semarang dan Cepu Surabaya. Jajaran direksi sepakat mengirim permohonan proposal eksploitasi kereta api lintas di Cepu maupun ke Cepu Surabaya. Proposal permintaan itu disetujui dengan lebar spur sama yang digunakan SS yaitu 1067 mm. Stasiun Cepu dan tipe lokomotifnya diresmikan pada tahun 1902. Awalnya memiliki 4 jalur, terdiri dari 1 jalur dinaungi 1 kanopi stasiun, 2 jalur di tengah tanpa tutupan atap, dan 1 jalur untuk stasiun barang. Di sebelah timur stasiun terdapat wesel percabangan ke kiri menuju depot BBM. Jalur cabang itu juga menghubungkan dengan jalur kereta api milik Semarang Johannesstrum Maatschappij atau SJSM menuju stasiun Cepu Kota. Saat ini, stasiun tersebut sudah tidak aktif mulai 1974. Sejak Cepu menjadi penghasil minyak, banyak orang Belanda bekerja di perusahaan minyak Deutsche Petroleum Maatschappij milik Royal Dutch Shell dan tinggal di kota. Klub hiburan bergengsi setara Société de Harmonie di Batavia pun muncul di Cepu dengan nama Société Cepu. Begitu banyaknya orang Eropa yang tinggal dan bepergian dari dan menuju Cepu menyebabkan jumlah penumpang terus meningkat. Mengantisipasi kenaikan tersebut, NISM merenovasi stasiun Cepu menjadi lebih besar pada tahun 1910. Bangunan sederhana yang awalnya terdiri dari material kayu jati diganti menjadi bangunan batu. Di kota Cepu sebenarnya masih ada jalur kereta api lain khusus untuk angkutan kayu jati milik Jawatan Kehutanan Hindia Belanda yang saat ini diambil alih menjadi milik Perum Perhutani Jawa Tengah. Berikut adalah
peta Kecamatan Cepu berada di antara kota Semarang dan di Surabaya, tepat di tengah-tengah. Langsung aja kita masuk ke lokasi Kecamatan Cepu. Kita sisir mulai dengan stasiun besar Cepu. Nah, ini adalah lokasi stasiun besar Cepu, di mana kita bisa melihat ada beberapa jalur baik penumpang maupun barang. Kita lihat penampakan fisik dari stasiun Cepu saat ini. Nah, ini adalah situasi di depan stasiun Cepu. Lokasinya seperti ini. Nah, kita juga bisa lihat status stasiun Cepu merupakan stasiun besar yang ada di Daup 4. Dan ini halaman depan yang saya dengar rencananya mau dibikin parkiran untuk menampung jumlah kapasitas penumpang kereta api. Nah, dari stasiun kita langsung aja mengecek jalur kereta api yang ada di Cepu, seperti yang saya gelisahkan di awal tadi. Nah, arah ke timur ini adalah arah ke Surabaya, di mana jalur ini sekarang merupakan jalur double track. Kita bisa mengecek dari jalur kereta api ini, selain ke arah Surabaya juga terdapat jalur kereta api minyak dan juga jalur kereta api penumpang ke arah Blora yang sudah tidak aktif. Kita dapat mengecek melalui titik persimpangan ini. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Ini adalah jalur terbaru. Ini merupakan jalur double track dari arah Surabaya maupun ke Semarang. Sedangkan jalur yang sudah tidak aktif ini merupakan jalur kereta api minyak Pertamina, dan yang satunya adalah untuk jalur penumpang untuk jurusan Blora. Nah, di sini kita lihat dulu posisi gedung pos pantau ini bukan di sini, tapi agak geser ke sebelah barat. Di sini kita lihat jalurnya sudah mati, sudah ditutup. Oke, kita lanjutkan untuk jalur kereta minyak dan penumpang, karena kalau untuk jalur double track kita masih mudah telusur, memang masih aktif. Nah, kemudian jalur kereta api minyak tersebut lewat ke kampung Sidodadi. Ini adalah kampung saya, di mana akan saya tunjukkan ingatan saya di waktu kecil. Apakah masih ada bukti-buktinya? Mari kita ngecek bersama. Dan ini adalah persimpangan dua jalur antara jalur minyak dan jalur penumpang arah Blora Kota. Katanya ada di belakang SMA Negeri 1 Cepu di Kampung Sidodadi Selatan. Nah, kalau kita ke sana kita akan balik ke arah stasiun. Kalau untuk ke arah utara sana kita akan menuju ke depo Pertamina. Nah, kita masih dapat menjumpai fisiknya, masih ada jalur kereta api. Oke, untuk selanjutnya kita ikuti ya jejak jalur ini ke arah kota. Di jalur kereta minyak lewat melalui belakang SMA Negeri 1, terus masuk ke kampung Sidodadi, lalu ada crossing ke arah jalan Ronggolawe. Kita coba masuk sini lagi, kita cek. Nah, ini adalah jalur kereta apinya dulu persis. Nah, ini persis di Tugu Kota Cepu. Ini ke arah depo, dia akan melewati kampung daerah Gang Unyer. Nah, dia masuk ke sini ke SD Negeri 1 Cepu. Setelah itu masuk ke Gang Unyer, kemudian tembus sampai dengan daerah Siti Mulyo.
yang paling kelihatan adalah di lorong 5. Kita cek masih kelihatan atau tidak. Nah, ini adalah jejak rel yang masih kelihatan. Ini masih cukup mudah diidentifikasi. Terus setelah itu ke utara terus ke masih Sitimulyo, terus tembus ke jalan utama, jalan raya Blora Cepu. Kita lihat persimpangannya dengan jalan raya apakah masih terlihat buktinya. Kita cek jalurnya. Nah, ini adalah jalurnya. Nah, sekitar sini ya, ini masih kelihatan relnya. Ini ke arah depo, kalau ke sini ke arah balik lagi ke arah Sitimulyo. Lalu kita lanjut lagi, terus dia melewati perkampungan Ngareng. Nah, di Ngareng ini sebelum masuk depo ada 2 percabangan. Yang satu ke arah Migas hingga tembus ke kereta Perhutani, yang satu ke arah depo punya Pertamina. Nah, untuk kereta minyak Pertamina lewatnya sini, lewat ada persimpangan di Jalan Gajah Mada. Nah, ini masih bisa kita jumpai. Nah, masih kita bisa jumpai. Nah, kereta ini masuk, kemudian berhenti di tempat pengepulan minyak. Jadi kalau dulu kereta apinya lewat itu cuman maju sama mundur. Jadi kalau berangkatnya kepala di depan, ketika pas pulang menuju stasiun itu kepalanya di belakang. Jadi cuma maju sama mundur karena tidak ada jalur atau alat yang memutar arah posisi logonya. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, di daerah Ngareng tadi terdapat 2 percabangan. Yang pertama percabangan ke arah depo Pertamina, kemudian yang kedua ke arah Perhutani. Nah, sekarang kita bisa cek untuk jalur yang ke arah Migas menuju Perhutani. Berarti jalan Ngareng, kita zoom di street view. Nah, ini masih kelihatan. Nah, ini masih ada bekas rel. Kemudian masih kita jumpai ada plang tanah milik PT Kereta Api. Ya, di sini masih menjadi bukti lah bahwa di tempat ini merupakan bekas jalur kereta api yang sudah tidak aktif. Sana adalah ke arah Migas, lalu bisa tembus ke arah Perhutani. Nah, jalur ini masuk ke sana, kemudian melintasi Jalan Sorogo. Nah, dulu di sini masih ingat saya ada bekas rel. Nah, ini masih kelihatan bekas relnya. Nah, di sini. Jadi rel itu masuk di kawasan Migas, kemudian tembus ke arah Jalan Sorogo melewati perkampungan. Nah, juga di Jalan Giyanti kita cek lagi. Nah, melewati jalan ini, ya. Ini sepertinya bekas rel nih. Oh, bukan. Coba kita cek lagi. Nah, mungkin ini adalah plang penanda kereta api. Sebentar, coba saya street view dari sini apakah bisa. Nggak bisa. Nah, kereta itu lewat dari sini tembus ke perkampungan, kemudian menuju ke area Perhutani, ke Lokotor ada di area sini.
Seingatku di sebelah sini masih ada bekas ini jembatan, bekas pondasi jembatan kereta api. Dari jembatan Serogo bisa kita lihat. Nah, ini bekas pondasinya. Jadi dia terus ke timur sampai nyambung ke rel yang mengarah ke stasiun Perhutani. Nah ini bekas relnya. Sepanjang jalan ini harusnya sih masih kelihatan rel ya. Nggak tahu kalau sekarang mungkin udah ketutup. Coba cek. Nah, di jalur ini adalah rel kereta api. Nah, ini masih nampak. Mungkin beberapa sudah ditutup oleh timbunan dan juga rumputnya. Nah, itulah jalur minyak Pertamina maupun jalur ke arah Perhutani. Nah, satu lagi yang mau saya sampaikan ini mengenai jalur kereta api penumpang ke arah Blora. Cerita tadi di Sidodadi Selatan itu ada Persabangan. Nah, untuk jalur satunya itu berada di sebelah kanan atau di sebelah timur jalur kereta api minyak. Coba kita cek posisinya lewat Street View. Nah, ini daerah Sidodadi Selatan. Jadi di sebelah kiri jalan atau bangunan ini dulunya merupakan rel kereta api yang mengarah ke stasiun Cepu Kota maupun ke stasiun Blora Kota. Nah, sepanjang jalan ini sebelah baratnya adalah rel kereta api. Coba kita cek. Apakah masih ada. Harusnya masih ada. Ini kelihatan sih. Nah, ini kelihatan sedikit nih. Ini adalah rel kereta api. Jadi dia memanjang terus dari stasiun Balun sampai dengan ke Cepu Kota ke utara. Nah, ini masih kita lihat beberapa bukti fisiknya masih ada. Rel kereta dia menerus sampai dengan pertigaan Ketapang. Nah, pertigaan Ketapang. Jadi tadi jalurnya lewat melalui sini, terus dia melintang ke jalan, tembus sampai daerah aku lupa daerahnya namanya. Ini Kebun Kelapa. Dia sampai tembus ke daerah Kebun Kelapa. Nah, ini daerah Kebun Kelapa. Jadi di sebelah barat Jalan Pasar ini merupakan jalur kereta. Dulunya merupakan jalur kereta. Nah, di sini coba kita lihat, ini ada yang namanya Brugbasen ya. Brugbasen ini, nah dulu di sini di sebelah timur Brugbasen ini kelihatan jalur keretanya. Tapi sekarang udah nggak kelihatan. Coba kita cek jalan yang relnya yang masih bisa kita temui ya. Jadi dia mengikuti terus Jalan Pasar, kemudian masuk ke ini Pasar Buah, dia masuk ke situ ke Pasar Buah, kemudian melintang ke Jalan Viatra. Nah, di Jalan Viatra ini di sebelah sini dulu ada bekas rel, dan rel itu masuk ke Pendidikan Energi dan Mineral PM Migas, masuk sampai tembus ke stasiun kota. Nah, ini adalah wajah stasiun kota. Nah, ini wajah stasiun kota. Jadi ini khusus untuk penumpang yang ke arah
jalur utara ya, ke Blora. Nah ini nih stasiun kotanya. Oke, kita lanjut ke utara lagi. Dari stasiun kota ke utara masuk ke Jalan Sorogo. Nah, jadi di area Sorogo ini terdapat beberapa persimpangan. Yang pertama adalah jalur ke arah kota Blora. Kemudian yang kedua adalah jalur kereta Perhutani yang melewati Sorogo juga. Jadi semacam perempatan tapi kereta api. Hanya saja saya nggak begitu banyak menjumpai referensi lebih dulu mana gitu, antara jalur kereta api ataupun jalur kayu, kereta untuk memuat kayu. Nah di sini persimpangannya kita street view mungkin nggak bisa karena ini udah masuk perkampungan kan. Nah ini nih. Nah di sini persimpangan jalurnya ada di sini, di titik ini. Nah kemudian jalur itu terus ke utara ke desa Menggung. Terus coba kita cek ya kondisinya saat ini seperti apa. Oh nggak bisa masuk ya, terus ke utara terus lurus terus. Nah ini adalah jalurnya sampai masuk ke Karangboyo. Nah ini persimpangan jalannya kita lihat. Nah ini adalah dulunya merupakan jalur kereta api, sekarang udah beralih fungsi. Nah seperti ini, terus ke utara terus ke utara sampai ke desa Gagaan kalau nggak salah. Nah sampai ke Gagaan. Nah ini jalurnya terus Gagaan lalu ke arah Sambong. Nah ini udah masuk ke Kecamatan Sambong, lurus terus. Nah ini perempatan Sambong. Nah jadi jalurnya dari sebelah utara jalur jalan raya itu menerus, kemudian kita cek di perempatan Sambong. Nah jalurnya di sini. Terus dia ke arah barat. Lalu ini adalah belakang itu lapangan Sambong. Seingat saya itu dulu ada bangunan di sini. Kalau orang tua bilang dulu sih katanya semacam halte gitu, semacam halte kereta. Nah ini tadi posisi haltenya yang saya maksud. Kemudian jalan itu terus di sebelah utara jalan sampai sebelum jembatan Timbang, dia menyilang lagi, dia melintang jalan. Nah di sekitar daerah ini dia melintang jalurnya, jadi posisinya di selatan jalan. Nah garis putih ini adalah bekas rel. Nah sampai dengan persimpangan di Brogosot. Nah tadi balik lagi ke cerita saya tadi kan ada dua jalur kereta penumpang ke arah Blora Kota ini, dan satunya adalah jalur kereta Perhutani. Kereta Perhutani itu bila kita runtut dia akan bertemu, jadi dia akan melintang lagi. Bedanya kalau untuk yang Perhutani dia dari arah utara melintasi Brogosot. Mungkin yang sering lewat jalan Cepu Blora udah familiar. Nah dia akan melintasi ini Brogosot. Ini jalur kereta api Perhutani, dan ini tadi yang ke arah sini adalah jalur kereta untuk penumpang. Nah, itulah video dari saya. Semoga bermanfaat, terutama untuk generasi muda, agar bila jalan-jalan di Kota Cepu
tidak merasa menemui jalur misterius, karena pada dasarnya jalur tersebut adalah pernah aktif dan pernah digunakan, sehingga memiliki kandungan nilai sejarah. Jaga kesehatan, tetap stay di rumah. Wassalamualaikum.